kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan hingga nanti di akhirat. Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan membahas bagaimana seorang Ipung Atria di sela-sela ingin memualafkan seorang wanita, dia masih sempat-sempatnya membuat narasi sesat untuk membodohi wanita awam yang hendak dia mualafkan. Langsung aja kita akan bahas videonya setelah yang berikut ini. Kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan hingga nanti di akhirat. Garis besarnya begini, jikalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan memutuskan menyatakan bahwa ini ternyata adalah salah, berarti orang Kristen dan Katolik masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau ternyata di akhirat ini Tuhan menyatakan bahwa Bible ini ternyata benar, maka kesimpulannya orang Kristen masuk surga. Orang Kristen tetap masuk neraka. Orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan syariat perintah Bible ini justru mayoritas orang Islam. Orang Kristen sama sekali banyak hal yang tidak dikerjakan, bahkan mengingkari. Jadi video ini adalah video pendek atau video short YouTube ya, yang dituliskan di sini, jika Bible ternyata benar, bagaimana nasib Muslim? Dan di dalam video kita sudah mendengar dengan jelas narasi dari Ipung Atria. Dia mengatakan jika Bible salah berarti orang Kristen masuk neraka dan Muslimlah yang akan masuk surga. Dan jikalau ternyata Bible itu benar, maka Kristen tetap akan masuk neraka dan Muslim tetap yang akan masuk surga. Alasannya karena Muslimlah yang menjalankan syariat-syariat di dalam Bible. Enak banget ya mulutnya si Ipung Atria ini berucap. Jadi mau Bible benar ataupun salah, tetap Kristen akan masuk neraka katanya, dan Islam yang tetap akan masuk surga. Roh halus apa yang merasuki manusia ini sehingga mulutnya enteng sekali berucap demikian? Baik, kita akan bedah langsung pada kesimpulan intinya ya. Ipung mengatakan bahwa kalaupun Bible benar, Islam akan tetap masuk surga dan Kristen akan tetap masuk neraka. Alasannya tadi dikatakan karena Ipung menganggap bahwa yang menjalankan syariat Yesus atau syariat-syariat di dalam Bible itu adalah Islam sendiri, bukan Kristen yang menjalankannya. Nah sekarang pertanyaannya, syariat Bible yang mana, syariat Yesus yang mana yang dijalankan oleh agamanya Ipung Atria? Dan di sini saya punya 6 contoh untuk membandingkan antara ajaran dalam Bible dengan ajaran yang dipercayai oleh agamanya Ipung Atria. Yang pertama, di dalam Matius 24 ayat 11, Yesus tidak pernah memerintahkan untuk beriman kepada nabi lain yang datang setelah dia. Bahkan dia justru memberikan pesan supaya waspada karena menjelang hari-hari akhir akan muncul yang namanya nabi-nabi palsu. Tapi faktanya Islam justru melanggar ajaran Yesus ini dengan beriman kepada Muhammad. Lalu yang kedua, di dalam Matius 22 ayat 30, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa di sorga nanti itu tidak ada urusan kawin-mawin, yang ada manusia akan hidup seperti layaknya malaikat-malaikat di sorga. Bahkan lebih jauh, Yesus juga mengatakan orang-orang yang percaya bahwa di sorga nanti ada urusan kawin-mawin, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Tetapi sekali lagi, ternyata ajaran Yesus ini dilanggar oleh agamanya Ipung Atria, yang mana mereka percaya bahwa di sorga nanti bebas kawin-mawin, memecah belah keperawanan 72 bidadari. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Lalu yang ketiga, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus juga mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jadi barang siapa hendak menyembah dia, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah gunung, menyembah pohon, dan menyembah benda-benda lainnya.
Tetapi lagi-lagi agamanya si Ipung Atria melanggar ajarannya Yesus ini dengan memutari, mencium, dan juga menyembah batu hitam yang ada di Arab sana. Bahkan batu hitam tersebut juga dianggap sanggup untuk menghapuskan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Fulus, 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 fulus. Dan yang keempat, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sini menyiratkan kepada kita bahwa tanda orang menjadi percaya kepada Allah yang kekal dan kepada Allah yang sejati, dia harus dibaptis dan dimuridkan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah agamanya Ipung Atria melakukan ajaran ini? Tentu saja tidak. Bahkan mereka malah menolak bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah bagian dari Allah Tritunggal yang satu hakikat dengan Allah Bapa. Lalu yang kelima, di dalam Markus 9 ayat 30-32, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ia akan diserahkan, lalu disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu pada hari ketiga ia akan bangkit, dan setelah menampakkan beberapa hari kepada murid-muridnya, lalu ia akan naik ke sorga. Tetapi agamanya Ipung Atria malah menolak semuanya ini. Dan bahkan mereka bukan hanya menolak, tetapi memutarbalikannya dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah mengalami kematian. Tetapi Yesus hanya diserupakan, dan sampai sekarang mereka pun tak tahu apa tujuan Yesus diserupakan dan siapa pula orang yang diserupakan dengan Yesus. Jadi mereka sendiri pun bingung akan hal ini. Yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Dan yang keenam, yang terakhir, ini yang paling telak sih ya. Dalam Roma 10 ayat 9-10 mengatakan bahwa orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Tetapi lagi-lagi agamanya Ipung Atria tidak percaya dan menolak akan hal ini karena mereka lebih percaya bahwa seseorang itu diselamatkan dan masuk surga itu karena amal soleh dan juga perbuatannya. Jadi dari keenam contoh ajaran Yesus ini saja semuanya sudah ditolak dan dilanggar oleh agamanya Ipung Atria. Tapi kok bisa Ipung Atria mengklaim bahwa Muslimlah yang menjalankan syariat Yesus? Ya, sepertinya ada yang salah dengan isi kepalanya si Ipung Atria ini ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini adalah kesekian kalinya Ipung Atria di dalam memualafkan orang, dia memakai cara-cara kotor seperti ini, yaitu dengan memutarbalikan kebenaran Alkitab. Ya, 11-12 lah dengan bestinya si Ustadz Kainama ya. Cara ini mungkin berhasil terhadap orang-orang awam yang malas membaca Alkitab, dan juga malas untuk mencari tahu ya terlebih dahulu ajaran Islam itu seperti apa ya. Karena saya yakin jika seorang Kristen memahami sungguh-sungguh Alkitab dan dia juga tahu bahwa betapa kontradiksinya ajaran Islam, baik dengan data sejarah ataupun dengan data-data lainnya, maka mustahil orang itu akan menjadi mualaf. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara saya yang Kristen ya, jangan malas membaca Alkitab dan belajarlah Alkitab dengan sungguh-sungguh ya, agar kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang seperti Ipung Atria ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.